Saudara kasih, Shalom. Terima kasih kepada Tuhan bahwa kita diberi lindungan, berkat, dan penyertaan. Hari ini, saudaraku, kita akan mengawali dengan renungan pagi, dan mulai hari ini dan seterusnya, saya ingin menyampaikan renungan saya secara berseri dari Matius pasal 5 dan seterusnya. Saudara-saudara, tema untuk yang pertama ini adalah "Oh, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Dan teksnya diambil dari Injil Matius pasal 5. Renungan kita dari ayat 3, tetapi saya membaca mulai dari ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Saudaraku, bagian dari teks yang saya baca itu dikenal dengan istilah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan khotbah ini disampaikan dalam bahasa Aram sebenarnya. Kemudian tadi dalam pembacaan kita melihat bahwa pada waktu ada orang banyak dan kemudian murid-muridnya, mulailah Yesus duduk dan kemudian mengajar mereka. Mengapa harus duduk? Karena dalam budaya Yahudi, kalau seseorang menyampaikan sesuatu yang penting dan penuh makna, maka biasanya disampaikan dengan cara yang duduk. Kemudian di ayat 3, itu yang menjadi renungan kita, dikatakan di sana oleh Tuhan Yesus, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Kata-kata itu sangat susah dipahami dalam konteks atau dalam pemahaman umum. Karena bagaimanakah seorang yang miskin dikatakan berbahagia? Orang yang miskin itu selalu hidup dalam suasana keterbatasan, keresahan, kekhawatiran, dan bahkan bisa jadi dalam kondisi kelaparan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dan kata berbahagia itu, seperti yang saya sebut di tema itu, bukan sebuah kata yang merupakan harapan atau impian, tetapi sebuah kata seru. Makanya saya bilang, oh berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Kalau kita pelajari dalam teks bahasa Yunani, sebenarnya ada dua kata yang dipakai untuk miskin. Dan kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam khotbah ini adalah tokos. Tokos itu artinya orang yang sangat miskin, tidak ada apapun yang dia punya, sangat miskin. Ada kata lain yang dipakai untuk miskin itu penes. Penes itu berarti orang yang memang miskin tetapi dia punya pekerjaan, sehingga melalui pekerjaan dari hari ke hari dia bisa kerja untuk makan. Ya, dia miskin tetapi masih ada yang bisa dimakan hari ke hari. Tapi tokos sama sekali orang yang sangat miskin, tidak punya apa-apa. Lalu apa artinya kata-kata Tuhan Yesus ini dengan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga? Saudaraku, bahwa yang dimaksud di sini adalah kalau orang dikatakan sangat miskin, itu artinya orang yang dalam hidupnya tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Artinya kalau orang yang seperti ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Allah dengan sangat rendah hati. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan pribadi, tidak ada yang bisa diandalkan.
Orang seperti ini adalah orang yang hanya seutuhnya bersandar pada kemurahan Allah. Itu artinya orang seperti inilah orang yang menempatkan Tuhan Allah di atas segala-galanya. Dia percaya penuh, dia bersandar penuh, dia mentaati Allah sepenuhnya, dan mengabdi kepada Tuhan Allah juga dengan sepenuhnya. Maka orang yang seperti inilah orang yang empunya kerajaan Allah. Orang yang layak untuk diam dalam keabadian, dalam kerajaan yang Tuhan siapkan, yaitu kerajaan surga. Jadi saudaraku, kadangkala kita sebagai manusia diwarnai kesombongan, kita mengandalkan sesuatu, kita punya kebanggaan tertentu. Tapi saudaraku, orang yang sungguh-sungguh miskin, dia hanya mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, pelajaran untuk kita adalah sebagai orang Kristen, kita harus mengandalkan Tuhan di atas segalanya, menempatkan Tuhan sebagai tempat harapan dan tempat naungan di atas segala-galanya. Maka orang yang seperti itulah, kata Tuhan Yesus, yang empunya kerajaan surga. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terpujilah namamu. Terima kasih untuk nasihat dari firman Tuhan. Dalam hidup ini banyak orang yang berlaku sombong, congkak. Orang yang membanggakan hal-hal tertentu secara duniawi. Ada kedudukan, ada kekayaan, ada pangkat dan derajat. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang miskin, orang yang sungguh-sungguh merasa tidak berharga di hadapan Allah, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dan diandalkan. Dan dia hanya bersandar penuh pada Allah. Tuhan Yesus katakan, orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Tolonglah kami supaya kami dengan segala rendah hati berserah dan percaya penuh kepada Tuhan. Karena itulah orang-orang yang empunya kerajaan surga. Berkat Tuhan kami mohon untuk negeri kami, berkat Tuhan kami mohon untuk sesama saudara-saudara kami di sekitar kami, jemaat Tuhan, mereka yang mengalami kesusahan, kesulitan, supaya mereka tidak abaikan iman percayanya, tapi bersandar penuh pada Tuhan. Diberkati negeri dan bangsa kami, supaya situasi pandemi bisa diatasi. Tuhan memberkati kami semua. Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku.